Ya, Jimin. Terima kasih. Sebelumnya mari kita membaca surat.
Terima kasih. Untuk suratnya dikumpulkan, diletakkan di tempat kalian masing-masing. Nah, sebelumnya marilah kita belajar dengan tema kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya kalian sudah pada pembelajaran kemarin Pak Guru sudah memberikan tentang pembelajaran Pancasila, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada kehidupan di masyarakat, di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan keluarga. Kalau kalian masih ingat, kalian masih ingat, siapa yang masih ingat Pancasila, Pancasila yang ada di Indonesia, yang masih ingat sila-sila Pancasila itu? Siapa yang masih ingat? Yang bisa menyebutkan Pancasila, sila-sila Pancasila? Siapa? Yuk, sebutkan. Satu, ya. Nanti. Ya, terus? 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 Tepuk tangan untuk banyak. Yang tahu tadi Mas Danis, yuk diulangi Mas Danis. Yuk. Pancasila. Ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan. Yuk. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus? Yang terakhir? 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tepuk tangan lagi. Ada lagi yang masih hafal, belum hafal, ada lagi. Dan iya, Mas Abyu Kamil. Ya, bagus. Senang sekali kalian sudah bisa menghafal dulu. Sudah bisa menghafal Pancasila 5 sila itu. Yang pertama adalah tadi yang diberikan oleh teman-teman kalian, walaupun tadi ada sedikit, tapi tidak apa-apa. Nah, Pancasila itu Pancasila itu tidak hanya sekedar untuk dihafal, tetapi harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi Pak Guru menyampaikan bahwa tema sekarang adalah nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang yang pertama dulu. Pancasila, sila yang pertama tadi apa tadi? Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu berkaitan dengan apa? Coba sekarang kalian berpikir dulu, kira-kira yang ada di sekolah dulu, kebiasaan kalian yang berhubungan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kebiasaan kalian di sekolah itu apa? Coba ingat. Yuk. Toleransi antar umat beragama. Yang lain yang berhubungan dengan keagamaan, berhubungan Pancasila sila pertama yang setiap kali kalian lakukan di sekolah. Yuk, pada waktu kalian ya sholat doa, terus berdoa sebelum belajar. Bagus. Yang lainnya ada? Yuk lagi. Membaca surat-surat pendek lagi. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Adapun tadi kalian yang belum menjawab, kalian silakan untuk berlatih untuk
memberikan jawaban atau memberikan ide-idenya. Tidak apa-apa, ya. Itu tadi adalah sila Pancasila yang diterapkan kalian di sekolahan, di sekolah. Sekarang, kalau kalian sudah di rumah, di keluarga, ya sekarang berpikir lagi, di keluarga itu untuk apa ya? Di keluarga itu yang sesuai dengan Pancasila sila pertama yang kalian lakukan. Yuk, apa Mas Imam? Mengaji. Ya. Mas Habibi melaksanakan 5 salat waktu. Itu lagi? Yuk. Berdoa sebelum makan. Yuk. Mas Jabar? Apa? Ayo Mas Jabar apa? Ya, berpikir. Yuk. Ya, tidak apa-apa nanti berpikir lagi nanti bisa bukan. Tapi sudah bagus, sudah berani ngatur. Ya. Yuk, Mas Fadil. Berdoa sebelum memasuki rumah banyak sekali. Ya, yuk. Berdoa sebelum tidur semuanya itu adalah kegiatan yang yuk. Apa? Menghormati orang tua itu juga. Gitu. Berdoa sebelum belajar, membaca doa sebelum belajar. Ya, tepuk tangan. Yang kita melaksanakan kegiatan. Kira-kira di rumah kalian melaksanakan itu atau tidak? Melakukan, jelas melakukan semuanya. Sekarang Pak Guru mempunyai video seperti ini. Oke, perhatikan dulu videonya. Nanti kalian akan bisa melihat apa yang ada di sini. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita lihat dulu nanti videonya apa yang kalian lihat dulu. Nanti kalian bersama kelompoknya video. Ada terlalu dilihat orang untuk lihat apa kalian melihat video saya senengi tapi tidak tahu isinya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Dan kita akan mulai. Nah, kurikulumnya bukan kita akan sama-sama belajar di bersatu, yaitu belajar Pancasila dengan menyenangkan. Gimana? Apakah Anda sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai. Anak-anak, pernahkah kalian lihat lambang ini? Lambang apa ini? Betul sekali, itu adalah lambang Pancasila. Pancasila dari kata panca dan sila. Panca artinya lama, sila artinya dasar atau aturan. Nah, siapa di sini di antara kalian yang masih ingat apa bunyi dari masing-masing sila dan nama lambangnya? Yuk kita bahas ya. Sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu lambangnya adalah rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu lambangnya adalah pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, inilah bunyi dari sila-sila serta lambang-lambang dari sila Pancasila. Lalu, apa sih artinya dari Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia.
untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, melalui bab ini kita akan sama-sama belajar tentang Pancasila dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Nah, tahukah kalian, Pancasila terdiri dari 5 sila yang tadi sudah kita bahas ya di awal, yang masing-masing memiliki arti dan makna yang penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sekarang kita akan memahami bersama satu persatu arti dan makna dari kelima sila. Sila yang pertama yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya yaitu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Lalu maknanya apa Kak? Nah, maknanya yaitu menghormati kebebasan beragama, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan agama kepada orang lain. Lalu contoh penerapannya apa Kak? Nah, contoh penerapannya yaitu yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama dengan tidak mengganggu hak beribadah. Yang kedua, menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan contoh penerapan yang ketiga yaitu tidak memaksakan agama kepada orang lain dan hidup rukun meski berbeda keyakinan. Kita lanjut ke arti dan makna Pancasila sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, artinya arti dari sila kedua ini yaitu mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia. Dan maknanya yaitu menjaga kehormatan dan martabat setiap orang, bersikap adil, dan tentunya harus menghargai perbedaan yang ada. Lalu Kak, contoh penerapan dari sila kedua apa? Nah, contoh penerapan dari sila kedua yaitu yang pertama, bersikap adil kepada semua teman, tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, maupun latar belakang teman. Yang kedua, harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Dan contoh penerapan dari sila kedua yang ketiga yaitu membantu teman yang kesulitan tanpa memandang latar belakangnya. Nah, contohnya saja seperti kalian di sekolah ada teman kalian yang mengalami kesulitan, kalian wajib membantunya tanpa kalian melihat latar belakangnya, baik. Ya. Nah, tadi di tayangan video tadi, disebutkan seperti kalian sudah menjelaskan. Yang pertama adalah Pancasila ada 5 dasar. Tadi sudah disebutkan seperti tadi, dan sampai dengan contoh-contoh nilai-nilai Pancasila sila kedua. Mengapa tidak saya dengarkan ini? Tidak saya dengarkan kita breaking news. Dan saya kita sekarang kita ya.
Dan setelah bikin kalian sudah semuanya gitu. Nah, dari tadi yang kalian sudah belajar, kira-kira ada yang mau kalian ditanyakan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kalian bermasyarakat? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Yang belum paham, yang belum jelas tentang apa itu nilai Pancasila? Oke, ada? Ya, ya. Mohon Mas Dai, Mas Dai. Sila kedua itu gimana tuh Pak? Saya kurang jelas. Bebas dari teman-teman yang lain, siapa yang mau menjawab dari pertanyaan? Sila kedua itu bagaimana tuh? Bisa? Yang mau menjawab dulu sebelum kita diskusikan bersama-sama. Yuk, ada lagi yang bisa menjawab? Sila kedua itu bagaimana Pak? Itu tinggi ada sedikit. Ada lagi ada yang mau memberikan jawaban dari pertanyaan Mas Danis? Yuk, silakan, tidak usah takut-takut. Kalian mempunyai jawaban sendiri, lanjut, jawaban, yuk, siap, jangan takut, lanjut. Lagi, ada, yuk, yang mau menjawab. Tidak ada yang menjawab? Yuk, salah tidak apa-apa menjawab. Jangan takut, yang penting karena itu mempunyai pendapat. Ya, ada permasalahan seperti ini. Sila kedua itu bagaimana? Yuk, absennya. Yuk, ada yang mau memberikan tanggapan dari Mas Danis? Yuk, ayo. Ya, Mas Upam. Ya, sila kedua itu bagaimana toh? Yang Mas. Keadilan sosial, kemanusiaan, karena semua kekayaan kita harus diakui. Ya, terus, dah, ya, tepuk tangan untuk Mas Upam. Ada lagi ya, pendapat yang lain. Yang lain, ya. Bagaimana Mas tadi? Ya. Apa? Sudah mengerti, sudah tahu. Ada lagi yang mau memberikan pengalaman tentang sila kedua? Memberikan tanggapan tadi. Tadi Mas Upam sudah memberikan tanggapan bahwa tadi Mas Upam, semua warga Indonesia harus bersikap adil. Terus ada lagi yang mau? Ya, seperti itu Mas Dani jawabannya dari teman kalian yang menjawab. Ada lagi? Kalau tidak ada, nah sekarang kalau tidak ada, kalian saya beri sesuatu. Nanti kalian berdiskusi satu kelompok. Setelah
tiap-tiap kelompok presentasi di sini memberikan jawaban yang kalian sudah diskusikan. Oke, ini ada beberapa gambaran-gambaran atau beberapa. Oke, satu-satu. Kalian nanti hanya berdiskusi satu kelompok, tidak boleh berdiskusi dengan kelompok yang lain. Oke. Nanti hasil diskusinya bisa ditulis di bawahnya. Oke, di bawahnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Perhatikan, di situ ada suatu permasalahan atau suatu gambar. Oke, gambar itu merupakan suatu permasalahan. Nah, kalau ada gambar-gambar seperti itu, kalian berdiskusi sebagai kelompok semuanya itu didiskusikan dulu, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu termasuk nilai Pancasila, sila program. Silakan setiap kelompok berdiskusi yang mau duluan. Ya, kelompok 3 silakan bekerja semuanya maju. Dan kelompok lainnya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5, silahkan memperhatikan apa yang bentar dulu. Perhatikan penampilan atau presentasi dari kelompok 3. Silakan dibacakan, nanti kalau ada yang mau menyanggah atau yang ditanya silakan. Yuk. Ya, dilihatkan dulu. Nah, menurut kelompok 4 adalah gambar itu adalah gambar bermusyawarah. Oke, gitu. Sesuai dengan Pancasila sila ke-4. Kira-kira tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5 bagaimana tanggapannya? Satu-satu dulu kalau yang mau menanggapi tentang kelompok 3. Ada yang mau menanggapi dulu? Yuk. Tanggapan dari kelompok 1 ada? Ya. Ya, sudah mengerti kelompok 1 berarti sudah pendapatnya sama. Ada kelompok 2? Kelompok 2 bagaimana? Setuju atau tidak dengan gambar seperti itu? Setuju. Kelompok berapa? Kelompok 4? Ya, kelompok 4? Setuju. Kelompok 4 setuju. Setuju. Kelompok 5? Ya. Tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 3. Silakan kalian. Kelompok yang sudah siap, kelompok 5, siap kelompok 5. Kelompok 5 mau memperhatikan, nanti kelompok yang lainnya memperhatikan dari kelompok 5. Bentar. Yuk, sudah siap? Ya. Itu. Menurut kelompok 5
itu adalah gambar yang sedang sholat sesuai dengan Pancasila sila pertama. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok-kelompok yang lain? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada tanggapan, silakan. Ada? Yuk. Kalau yang mau berpendapat silakan maju. Ya, dari kelompok 3. Yuk. Kelompok 3 gimana? Dari kelompok 3 setuju dengan hasil kerja atau hasil kelompok 3. Ada lagi? Kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Ada? Kalau tidak ada, kita kasih kos dulu. Tepuk tangan dulu. Silakan yang lain. Yang lainnya, kelompok yang lain yang belum maju silakan. Siapa lagi? Kelompok berapa? Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok 2 dulu. Nanti gantian. Yang kelompok yang lain perhatikan dulu. Gantian kisi. Nanti kalau ada yang kalian tidak pas atau ada ada masukan, silahkan kalian masuk. Siap? Yuk. Perhatikan dulu. Ya. Ada yang mau memberi masukan? Dan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 sudah pas? Ya. Ya, tidak ada yang bertanyakan. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, silakan kelompok. Ya, kelompok ini dulu karena ini ya. Kelompoknya Abiu Jamil. Ya silakan kelompoknya kelompok 3. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 4 bagi bagaimana dulu persentasenya yang keras. Saling bergotong royong, saling menghargai. Sesuai dengan Pancasila berapa? Sila ketiga. Gotong royong, sila ketiga. Ada yang mau memberikan tanggapan? Gotong royong. Sila ketiga yaitu apa? Persatuan Indonesia. Ada lagi? Ada yang mau menanggapi? Ya. Tidak ada. Kalau tidak ada kita apa? Ya. Kalau ya. Sila kelima. Menurut kelompok 3 itu adalah Pancasila sila kelima. Yang berbunyi apa? Apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalian lihat dulu gambarnya. Gambar apa dulu? Gotong royong. Gotong royong adalah persatuan Indonesia. Oke, gotong royong itu. Keadilan sosial. Oh iya. Oke. Perhatikan dulu sekarang dari kelompok 1, 2, 3, kelompok 4. Tadi temanmu ada yang tidak setuju dengan pendapat kalian. Sekarang kalian harus berdebat dulu. Nah, kok kalian kok gambar itu sesuai dengan Pancasila sila ketiga menurut kelompok 4? Ya, apa? Ada gotong royongnya, karena ada gotong royong. Karena
kelompok 4. Di sini kelompok 4 menyatakan bahwa gambar tersebut sesuai dengan Pancasila sila ketiga yang bunyinya keadilan sosial, disuruh persatuan Indonesia, karena ada gotong royong, ada gotong. Berarti ini juga menyangkut juga, yang itu juga menyangkut. Jadi ada nilai-nilai Pancasila sila ketiga, juga ada nilai-nilai Pancasila sila ketiga. Oke, ini nanti ditambahi seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Yang terakhir adalah kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Tentang kelompok 1 ada? Sudah setuju semua? Kalau sudah setuju kita kasih yes untuk kelompok. Silakan. Perhatikan dulu semuanya. Terima kasih sekali kalian kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 5 sudah mempresentasikan semuanya dengan bagus, semuanya sudah memberikan gambaran yang bagus teman-teman sekalian. Nanti yang hasil diskusinya itu nanti kita sampaikan. Kemudian untuk dikerjakan di rumah, kalian mencari setiap sila, kalian mencari salah satu contoh sikap yang mencerminkan Pancasila sila pertama, sila kedua,